Hello everyone, how's it going? Welcome to English class with Miss Kiki. Gimana kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat ya. Oke kelas, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, take a look at this picture. Kira-kira ini gambar apa ya? Pasti semua tidak asing kan dengan gambar yang satu ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar kemasan mie instan. Nah, siapa di sini yang suka makan mie instan? Pasti semuanya suka kan makan mie instan? Coba diingat-ingat, di bagian belakang kemasan mie instan pasti ada sesuatu. Apakah itu? Ya, ada tata cara penyajian yang berisi langkah-langkah bagaimana untuk membuat dan menyajikan mie instan. Alright, how about this? Kalau kalian beli HP baru, pasti di dalamnya ada kelengkapan-kelengkapan seperti kabel charger dan kemudian headset, dan pasti ada satu lagi yang tidak mungkin ketinggalan, yaitu manual book. Manual book berisi tentang petunjuk-petunjuk untuk mengoperasikan handphone. Pasti semuanya sudah pernah baca kan? Nah, dari kedua gambar tadi kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Coba ditebak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang procedure text. Lalu kira-kira apa ya pentingnya kita belajar procedure text? Ya, betul sekali. Sebagai siswa-siswi SMK yang nantinya orientasi kita adalah langsung terjun ke dunia industri atau dunia kerja, di mana di situ pasti procedure text akan sangat bermanfaat bagi pekerjaan kalian, entah itu membuat atau mengoperasikan sesuatu. Alright, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai belajar. Let's get started. Nah, yang akan kita pelajari dari procedure text kali ini adalah yang pertama, definition atau pengertian. Kemudian yang kedua adalah social function atau fungsi sosial. Kemudian yang ketiga adalah structures atau struktur bagian-bagian dari procedure text. Dan yang terakhir, yang keempat adalah language features atau ciri-ciri kebahasaan. Okay, let's begin with the definition. Procedure text is a text that gives instructions on how to do or to make something. Jadi, teks prosedur adalah teks yang memberikan instruksi tentang bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. And then the social function is to explain the reader or the listener about how to do or to make something with the sequence of actions or steps. Jadi tujuan atau fungsi sosial dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan kepada para pembaca atau pendengar tentang bagaimana melakukan atau membuat sesuatu dengan urutan kegiatan atau urutan langkah-langkah. Nah, kemudian apa saja sih struktur dari teks prosedur? Oke. The structures of procedure text are: first, goal, second, materials, and then the third is steps. Alright, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah goal. Goal describes the purpose of doing or making something. Jadi yang pertama adalah goal atau tujuan. Di sini
kita tahu apa yang menjadi tujuan dari membuat atau melakukan sesuatu. Nah, biasanya di bagian goal ini itu berisi judul. Umumnya dimulai dengan kata how to blah blah blah. And then the second is materials. Materials describes materials or equipments needed in the process of doing or making something. Di bagian material ini berisi bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan dalam proses membuat atau melakukan sesuatu. Okay, the last is steps. Steps describes the set of instructions in order to achieve the goal. Jadi di bagian ketiga ini berisi langkah-langkah atau serangkaian instruksi yang disusun untuk mencapai tujuan. Okay, is that clear enough? Cukup jelas kan ya? Baiklah, kita lanjut. Nah, inilah bagian terakhir dari struktur text procedure. Language features atau ciri kebahasaan. The first, procedure text using simple present tense atau menggunakan kata kerja bentuk yang pertama. And then, procedure text using imperative sentence. For example, insert the card, add sugar, etc. Prosedur teks biasanya menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, insert the card, masukkan kartu, add sugar, tambahkan gula, dan lain-lain. Then, using temporal conjunction. For example, first, second, then, after that, finally, etc. Biasanya, teks prosedur menggunakan kata penghubung temporal atau kata penghubung waktu. Contohnya, pertama, kedua, kemudian, setelah itu, and finally atau yang terakhir. Kemudian, the last is using action verbs atau kata kerja aktif. Contoh, put, take, close, etc. Paham kan ya? Nah, untuk mempermudah kalian dalam belajar procedure text, berikut adalah contoh procedure text tentang bagaimana cara menggunakan kamera. The title is How to Use Camera. Nah, di bagian ini adalah goal atau bagian pertama dalam procedure text. And then, you need a digital camera and the object. Bagian ini adalah materials atau bahan-bahan yang diperlukan. Next is steps. Nah, di bagian ini berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan atau goal tadi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 steps. Ada 5 langkah yang menunjukkan bagaimana caranya menggunakan kamera. The first step is handle the camera and turn on it. Second, center the object in the LCD and manage the zoom control until you get the best view. Next, when you are ready to take the picture, hold the shutter speed and various other calculations. Then, a light should appear that lets you know the camera is set to go. After that, press the shutter all the way down. Gimana? Sudah jelas kan tentang structures of procedure text? Semoga contoh ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami procedure text. Okay, class, that's all about procedure text. See you again with the new materials, and thanks for watching.